Inti pertanyaannya, kenapa bener enggak domba yang lagi bunting terus dipindahkan ke kandang yang lain, si kebuntingannya itu, si anaknya itu hilang ya sahabat ternak, hilang. Terus atau si anaknya itu balik lagi ke kandang. Fakta dari lapangan itu kalau hewan apa saja ya ruminansia jika pindah kandang memang adanya bisa dikatakan si janinnya itu hilang. Memang ada, tapi jangan sampai kita kait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak ada, apalagi dikaitkan dengan hal goib ya, apalagi mitos lah. Itu sangat menyesatkan sekali. Itu ucapan-ucapan yang menyesatkan para peternak pemula ya sahabat ternak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Terah Peternak yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, di kesempatan kali ini, di siang hari ini menjelang sore, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, saya masih di kandang domba ya sahabat ternak nih, masih membahas perdombaan. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang bertanya ngejapri saya lewat WhatsApp ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin untuk videonya ini hanya video pengantar, video pemanis saja ya sahabat ternak. Dan semoga beliau, AA, Akang, Mas, Om, Bapak, semoga nonton ya ini yang bertanya. Mohon maaf saya jawabnya lewat video karena ini sangat menarik sekali pertanyaannya nih. Mungkin saya akan coba menjawabnya ya nih. Dan akan saya tempel pertanyaan beliau di layar video ya sahabat ternak nih. Dan mungkin sahabat-sahabat ternak juga bisa membantu untuk menjawab ya pertanyaan ini nih. Kurang lebih seperti ini ya pertanyaannya, langsung saja. Ini bahasa Sunda, panjang sekali juga pertanyaannya nih. Nanti kita akan coba artikan ke bahasa Indonesia juga ya. Nih pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, abdi teh nembean kana domba, masih belajar lah inti nama. Tah abdi teh meser domba bibit reuneuh, kirang langkung reuneuh, 3 sasih satengah. Saur anu gaduhna teh tos pasti katawis hamilna. Teras tos 3 sasih domba teh teu acan, teh teu anakan wae, teu katinggal beger deui dugi ayeuna teh. Terus di paragraf yang ketiga, teras abdi teh tataros ka peternak anu di sekitaran kampung abdi. Terus etos seueur tataros di beda-beda jalmi. Mung aya hiji anu teu acan ku abdi kacerna. Tah maksad abdi teh bade naroskeun ka Akang menawi aya info anu lebih masuk di akal. Nah, mungkin ini pertanyaannya yang di paragraf keempat ya sahabat ternak nih. Inti pertanyaannya ada di paragraf yang keempat. Ini kita bacakan. Nah, leres lamun domba nuju reuneuh ngalih kandang sok leungit deui anakna, atanapi si anakna teh saurna mah ngalih ka kandang kawitna. Nah, ini inti pertanyaannya ini yang di paragraf keempat. Nih, bagi sahabat ternak yang mau membantu menjawab pertanyaan seperti ini ya, mangga silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya sahabat ternak, karena di bawah video ini ada kolom komentar. Dan mohon dikoreksi ya sahabat ternak jika saya ada kesalahan dan ada kekurangan dari jawaban versi saya ya sahabat ternak, mohon diluruskan ya. Inti pertanyaannya, kenapa
bener enggak domba yang lagi bunting terus dipindahkan ke kandang yang lain, si kebuntingannya itu, si anaknya itu hilang ya sahabat ternak, hilang. Terus atau si anaknya itu balik lagi ke kandang asalnya. Nah ini sahabat ternak nih, mungkin ucapan-ucapan seperti ini yang menyesatkan para peternak yang baru mulai berkecimpung di peternakan ya. Ini sangat menyesatkan sekali menurut saya ya, merugikan sekali kalau ada perkataan-perkataan seperti ini. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ya bahwa kebuntingan domba itu, usia kebuntingan domba itu di usia 5 bulan ya sahabat ternak. Normalnya di usia 5 bulan baru dia melahirkan. Kalau dihitung hari itu 150 hari. Nah ini perkataan seperti ini saya sering jumpai ya dimanapun. Intinya saya sering mendengar perkataan seperti ini, dan tidak hanya di hewan domba saja ya sahabat ternak, di hewan ruminansia lain seperti sapi, kambing, dan juga kerbau ya, yang umum diternakan di Indonesia, yang umum dikonsumsi di Indonesia ya, hewan ruminansia. Mungkin banyak hewan ruminansia lain ya, yang ya kebanyakannya ada di kebun binatang, tapi kita bicaranya yang umum diternakan di Indonesia ya, yang bisa dikonsumsi ya. Itu kambing, domba, sapi, dan juga kerbau ya, itu yang umum. Nah saya juga sering menjumpai perkataan seperti itu. Tapi kalau jawaban versi saya ya sahabat ternak, kalau mengenai pertanyaan seperti ini, saya jawab dari lapangan. Fakta dari lapangan itu, kalau hewan apa saja ya ruminansia jika pindah kandang, memang adanya bisa dikatakan si janinnya itu hilang. Memang ada, tapi kalau di lapangan saya katakan itu terjadi keguguran atau abortus di usia kebuntingan dini. Apalagi perkataan seperti ini yang sering dikatakan dengan kebuntingan masih muda ya sahabat ternak, masih kebuntingan muda seperti ini yang sering hilang ya. Jangan sampai kita mengaitkan dengan hal-hal goib ataupun mitos ya, karena jelas ini tidak ada kalau dikaitkan dengan hal goib atau mitos apalah segala macam. Kita bisa jawab dengan fakta di lapangan ya. Kalau pengalaman saya diri pribadi ya, ketika si hewan ternak itu pindah kandang, bisa jadi kalau jauh pindah kandangnya atau dia di kendaraan ya, diangkut oleh kendaraan, bisa jadi keadaan si indukannya itu stres ya sahabat ternak, stres berat di perjalanan. Nah hingga mengakibatkan keguguran. Nah seperti itu. Terus bisa jadi dari faktor metabolisme tubuhnya kurang. Terus dari pakan juga bisa jadi berpengaruh. Nah seperti itu. Terus yang kalau di kebuntingannya sudah tua seperti ini nih, kebuntingannya sudah tua seperti ini, saya katakan kalau tidak ada anaknya atau tidak terlihat anaknya di lantai kandang juga tidak ada, terus indukannya terlihat berbeda lah, badannya semakin kurus atau pola makannya semakin menurun, hari demi hari semakin kurus ya sahabat ternak. Yang saya pernah alami itu pada sapi dan kambing ya,
itu terjadi mumifikasi ya, atau kematian fetus atau si anaknya di dalam perut tidak keluar hingga terjadi mumi, jadi mumi mengeras di dalam rahim ya sahabat ternak. Nah seperti itu. Jadi itu biasanya harus kita memanggil dokter hewan atau mantri ya, supaya membantu mengeluarkan si anaknya yang mati di dalam rahim yang menjadi mumi ya, mumifikasi. Nah itu biasanya di usia kebuntingan pertengahan lah. Kalau domba ya di pertengahannya mungkin 3 bulan ya, 3 bulan setengah lah, di pertengahannya itu bisa terjadi mumifikasi karena tidak terjadi mikroorganisme ya sahabat ternak, atau air ketubannya itu pecah di dalam rahim itu hingga si air ketubannya diserap oleh dinding uterus ya sahabat ternak, uterus indukannya. Nah, seperti itu yang sering saya tanyakan kepada dokter hewan atau mantri, sharing-sharing juga dengan peternak yang sudah senior lah, seperti itu, sudah suhu. Nah, itu bisa dibuktikan secara di lapangan, secara fakta ya sahabat ternak. Nah kalau namanya abortus atau keguguran di usia dini itu sangat, kalau dilihat-lihat itu, kalau kambing ya dengan domba itu hanya kalau diukur si anaknya kalau keguguran, kalau keluar ya hanya sebesar apa ya, anak hamster, tahu anak hamster? Nah sebesar itulah kira-kira di usia kebuntingan 2,5 bulan sampai 3 bulan itu hanya sebesar anak hamster ya sahabat ternak. Kalau kambing yang saya pernah jumpai, dan kalau belum pecah ketubannya biasanya sebesar bola tenis ya, bola tenis sebesar kepalan tangan lah kalau masih diselimuti oleh ketuban. Nah seperti itu kira-kira ya sahabat ternak. Jadi mungkin mohon bantuannya kepada sahabat ternak juga yang mau membantu menjawab pertanyaan itu, mangga silahkan berkomentar, tinggalkan pesan ya untuk menjawabnya. Dan mungkin kalau dari versi saya seperti itu kalau dari lapangan ya. Bisa juga karena faktor pindah kandang itu karena faktor indukannya stres di perjalanan ya, apalagi jauh diangkut oleh kendaraan, terus metabolisme indukannya tidak baik-baik saja, itu bisa terjadi keguguran. Terus pola makan juga nutrisinya kurang, itu juga bisa menyebabkan keguguran ya sahabat ternak. Nah seperti itu, jangan sampai kita kait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak ada, apalagi dikaitkan dengan hal goib ya, apalagi mitos lah, itu sangat menyesatkan sekali. Itu ucapan-ucapan yang menyesatkan para peternak pemula ya sahabat ternak. Mohon maaf ya sahabat ternak, bukan saya untuk menggurui ya, karena mungkin saya juga pengalaman ya yang sering saya jumpai seperti itu ya, khususnya di hewan ruminansia, domba, sapi, dan kambing ya. Kalau kerbau mah belum tahu saya juga. Nah seperti itu ya sahabat ternak. Mohon maaf pada beliau yang bertanya ya, mohon maaf sebesar-besarnya nih baru dijawab ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan yang terucap dari lisan saya ya, karena kesalahan datangnya dari kebodohan diri saya pribadi, dan yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam beternak, salam satu hobi, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.